dari Kantor Hukum Susratno SHMH Associate menjelaskan kedatangan kami ke Polda Jatim Surabaya ini untuk tindak lanjut bagian kedua setelah kami mengklarifikasi terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh perusahaan PT Semoga Berkah Sukses dan terkait kesewenang-wenangan aparat penegak hukum Polsek Tulangan. Jadi ini adalah laporan resmi kami ke Polda Jatim terkait tindak pidana penyekapan dan pemerasan serta pasal-pasal yang lain yang tidak semuanya kami jelaskan di sini. Baik, proses pelaporan secara pidana kami ke Polda Jatim adalah dari awal kita langsung menuju SPKT untuk melakukan laporan secara resmi. Dari awal kita diperiksa dan diinterogasi di Reskrimum. Kemudian prosesnya kita langsung diarahkan terkait ke kesalahan SOP terhadap anggota-anggota, kita langsung ke Propam dan kemudian kita mengikuti proses dari mulai jam 12 siang sampai jam 6 ini hari. Akhirnya laporan kami diterima secara resmi dan laporan kami ke Propam, di Propam pun langsung diterima secara resmi, dan ini adalah hasil perjuangan kami, hasil perjuangan kita bahwa tindak pidana ini harus ditegakkan. Ini ditunjukkan ini hasilnya ya? Ya, ini hasilnya. Kami laporan secara resmi hari ini diproses secara resmi dan laporan kami diterima. Jadi saya tambahin bahwa proses kami ke Polda Jatim untuk melaporkan sampai kita mendapatkan LP ya hari ini, itu karena prosesnya dilalui dari somasi pertama sampai somasi kedua kemarin, di mana somasi kedua kita mendapatkan jawaban yang kurang mengenakan ya Sis ya? Iya. Karena mereka jelas-jelas membantah apa yang telah kita berikan alasan-alasan untuk gugatan itu ya. Nah, kemudian yang terjadi juga beberapa hari yang lalu pihak kuasa kami yaitu Mbak Eva didatangi oleh kuasa hukum dari PT ya. Dan itu kami sumber dari Mbak Eva bahwa akhirnya orang tuanya tahu dan merasa tertekan, dan sampai sekarang kondisinya bagaimana Mbak Eva? Masih sakit dan sakit ya? Nah, ini kan sebuah proses yang kami anggap bahwa semuanya bagi seorang rekan, teman-teman rekan pengacara kan tahu sebenarnya protapnya harusnya ketika seorang pengacara sudah mendapatkan kuasa dari klien maka harusnya berkomunikasi antara pengacara. Sesama pengacara gitu ya? Iya. Jadi akan saya ceritakan secara keseluruhan terhadap kasus ini, bahwa klien kami ini dituduh melakukan penggelapan dalam jabatan, kemudian yang mana hal tersebut belum terbukti, yang masih diduga, akan tetapi perusahaan telah membuat tindakan hukum, telah membuat keputusan sendiri, main hakim sendiri secara sepihak, membuat keputusan ganti rugi yang di luar nalar dari kemampuan klien kami. Ditambahkan lagi bahwa perusahaan telah melakukan tindak pidana yang sangat-sangat kami sesalkan, yaitu terhadap penyekapan, terhadap pemerasan, penganiayaan, dan masih ditambah lagi dengan adanya konspirasi dengan pihak aparat penegak hukum setempat, yaitu Polsek Tulangan, di mana Polsek Tulangan tersebut tidak berpihak pada masyarakat, tidak berpihak pada kebenaran, akan tetapi justru berpihak pada perusahaan yang sangat merugikan klien kami. Jadi klien kami bukan hanya mengalami kerugian secara material, tapi juga mengalami kerugian secara imaterial, secara psikologis. Dilakukan bukan hanya terhadap klien kami, akan tetapi terhadap keluarga. Semua telah mengalami penekanan, mengalami penderitaan yang sedemikian hebat, sehingga kami bersikap
Kami telah melakukan upaya-upaya hukum dengan mengajak secara kekeluargaan, menyelesaikan secara administrasi. Kami memperingatkan, kami mendatangi perusahaan, mendatangi polsek untuk mengklarifikasi kebenaran fakta tersebut. Dari awal sebenarnya ada kekeluargaan ya? Dari awal kami sudah membuka tangan untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik. Tapi diberi kesempatan, dan mereka diberi kesempatan, cuman mereka tidak mengindahkan apa yang kita mau. Gitu. Betul. Karena kita maunya kekeluargaan Betul. saja. Akhirnya mereka menolak, ya sudah.